Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nita Hamidah, NPM 20224626. Saya akan membahas strategi OJK menghadapi perkembangan kripto dan aset digital. Di pendahuluan saya ada 3 materi, yaitu perkembangan teknologi finansial memunculkan aset digital dan kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Kedua, minat masyarakat terhadap kripto meningkat pesat. Ketiga, muncul risiko penipuan, fluktuasi harga tinggi, dan minimnya regulasi. Pengertian OJK dan aset digital. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Aset digital merupakan aset tak berwujud. Pemilik memiliki hak untuk menggunakan right to use dan berisikan data yang menggambarkan suatu kepemilikan atau hak. Selanjutnya ada tantangan OJK menghadapi kripto. Di sini ada 5 poin. Yang satu tuh belum ada regulasi terpadu antara lembaga OJK, BI, dan Bapepti. 2. Maraknya investasi ilegal berkedok kripto. 3. Rendahnya literasi keuangan digital. 4. Teknologi berkembang lebih cepat dari aturan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Strategi OJK dalam perkembangan kripto, yaitu strategi OJK dalam mengatur dan mengawasi aset kripto di Indonesia dituangkan dalam beberapa langkah utama, yaitu ada 4. Penyusunan regulasi baru untuk menjaga keamanan dan stabilitas keuangan. Kedua, pembuatan peta jalan atau roadmap pengawasan aset digital jangka panjang. 3. Kerjasama antar lembaga seperti BI, Bapepti, dan Kominfo. Keempat, perlindungan konsumen dari penipuan dan investasi ilegal berkedok kripto. Selanjutnya, minat masyarakat terhadap kripto. Minat masyarakat di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh beberapa faktor utama. Dan beberapa faktor utama pendorong balik tren ini adalah potensi keuntungan dan perkembangan teknologi. Aset kripto dianggap memiliki potensi keuntungan yang besar, meskipun juga memiliki risiko yang tinggi. Kedua, kemudahan akses dan inovasi digital. Pasar kripto beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, memungkinkan investor untuk bertransaksi kapan saja. Ketiga, faktor ekonomi dan sosial. Minat terhadap kripto meningkat seiring dengan kondisi ekonomi yang membaik. Lanjut, ada munculnya risiko. Investasi dalam aset digital dan kripto memiliki beberapa risiko yang perlu dipahami oleh masyarakat. Antara lainnya, penipuan. Adanya risiko penipuan dan manipulasi besar yang merugikan investor kecil. Fluktuasi harga. Nilai aset kripto sangat fluktuatif dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat, sehingga dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor. Ketiga, ada minimnya regulasi. Kurangnya regulasi terkait transparansi, tata kelola pura kripto, dan mekanisme perlindungan dana konsumen. Kesimpulannya, perkembangan kripto dan aset digital di Indonesia membawa peluang besar bagi inovasi keuangan, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti risiko penipuan, ketidakpastian regulasi, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Karena itu, OJK berperan penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat.
Dengan langkah ini, OJK diharapkan mampu mendukung inovasi tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan. Terima kasih.